Halo teman-teman investor semuanya, akhirnya ketemu lagi dan konten kali ini setelah minggu lalu skip mau bikin konten ternyata IHSG sedang kebakaran, apalagi pas hari terakhir kemarin bursa ya itu turunnya cukup tajam. So IHSG-nya kebakaran, apakah kita harus khawatir dengan situasi ini, dan kalaupun mau beli saham apa yang mungkin cukup menarik untuk dijadikan watchlist dalam situasi seperti ini. Disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. So ketika situasinya sedang kayak begini, teman-teman gitu ya, salah satu teori nasihat dari investor legendaris Warren Buffett adalah be fearful when others greedy and be greedy when others are fearful. Artinya kalau orang-orang itu lagi pada greedy di market, mereka beli saham, HK saham ini akan naik jadi 10.000, 12.000, 15.000, saham ini akan naik terus, akan to the moon dan lain-lain. Sikap kita sebagai investor itu be careful, hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Tapi kalau situasinya itu di market ini bakalan turun terus, bakalan suram, bakalan gelap dan lain-lain. Banyak orang takut harga dibawa turun sampai semurah-murahnya ya. Mungkin ini kesempatan kita untuk be greedy gitu ya. Tapi be greedy dan be fearful ini nggak boleh sembarangan prakteknya gitu. Nggak boleh sembarangan. Kenapa? Ketika greedy kita bisa aja kehabisan duit dan kita miss out peluang-peluang yang akan datang. Atau ketika kita fearful, kita justru nggak dapat apa-apa dari momen yang sebenarnya sedang ditawarkan kepada kita. Jadi apakah ini waktunya praktek? Menurut saya iya, dengan manajemen yang terukur gitu. Jadi kenapa saya sebut IHSG kebakaran dalam momen-momen awal tahun yang biasanya IHSG-nya ceria? Ini year to date sudah 11%, baru 2 bulan loh guys ya, baru 2 bulan. Belum Mei, nanti ketemu sell in Mei gitu. Mau berapa IHSG-nya? 5.500, 5.000 gitu. Forward outflow nggak kelar-kelar, nggak capek-capek untuk jual-jualin saham-saham big caps-nya IHSG. Jadi wajar kalau IHSG dibawa sedalam ini dalam 2 bulan pertama 2025. Nah, masalahnya ketika kita bicara soal kenapa IHSG jelek, ya faktornya itu pasti dari luar maupun dari dalam. Luar negeri, dalam negeri. Di luar negeri kita tahu lah ya, sejak kepemimpinan Donald Trump, perang dagangnya mulai digas lagi. Doi memang bagi orang-orang yang sudah di bursa zaman Trump periode 1, kalian tahu bahwa Trump itu sangat hobi untuk nyentil-nyentil seseorang, nyentil-nyentil sesuatu. Kadang market jadi nggak kondusif gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya di level presiden saya nggak terlalu suka sih ya. Nge-tweet random gitu, presiden gitu guys ya. Kalau staff sus gitu mungkin masih ya oke lah staff. Tapi presiden nyentil-nyentil komen-komen Twitter tuh menurut saya agak-agak berlebihan di efeknya gitu ya. Orang dia cuma iseng sambil makan siang nge-tweet, market ngeresponnya berlebihan. Di sisi lain dalam negeri ada apa sih? Kita tuh sejak akhir 2024 sampai 2025 tuh kasus korupsi kayak nggak hilang-hilang gitu ya. Sejak kasusnya Timah, lalu lanjut lagi di kemarin Pertamina ngoplos, lalu ASDP kapal. Di dalam negeri tuh jelek juga gitu ya. Hal-hal yang begitu tuh fundamental. Orang mungkin nilainya nggak ada hubungan sama saham nih bang. Kok bisa sih begitaran guys? Salah satu faktor kepercayaan investor itu GCG, Good Corporate Governance gitu ya. Mereka mau naruh uang gede-gede. Kalau lu nggak beres, kalau lu kena orangnya nggak punya integrity, gimana mereka mau yakin gitu ya? Sebelumnya ada kasus advisory, memalsukan laporan keuangan. Wah itu udah bikin kayak wah, GCG kita itu benar-benar sangat-sangat dipertanyakan gitu. Jadi sekali lagi, Mbah Warren Buffett bilang, be fearful when other greedy when other fearful. Prakteknya harus terukur. Gimana cara eksekusinya gitu ya? Ini yang sering saya katakan bahwa kalau kalian mau greedy-lah dengan hati-hati, dengan manajemen terukur. Caranya saya sudah sering bilang, beli pelan-pelan, cicil pelan-pelan di skenario yang lebih buruk, paling buruk gitu. Misalnya apa? Kalian harap apa? BBRI sekarang 3.300. Kalian berharap BBRI berapa sih? 2.500, 2.000, 1.000. Siapin sampai kalian merasa BBRI bakal dibawa ke sana nih. Ini bukan tentang tebak-tebakan, tapi kalian lihat seperti apa market responnya terhadap sebuah emiten yang mungkin kalian sedang pegang saat ini, dan siapin skenario sampai ke sana. Nah, terus situasinya sedang kayak gini, apakah kita harus benar-benar out dari market, kita abaikan semua peluang yang ada? Menurut saya jangan gitu.
Justru di saat-saat seperti ini kita mau praktek, kita pelan-pelan cari saham-saham yang menurut kita cukup menarik. Dan kriterianya adalah pasti saya akan bilang starternya dari kinerja dulu. Ya, kinerjanya harus bagus. 5 tahun, 4 tahun terakhir lepas dari pandemi, exclude pandeminya, menurut saya harus punya konsisten growth yang menarik gitu ya. Lalu dia nggak ada corporate action. Corporate action dalam arti kita juga bisa sangkut pautkan ke GCG-nya. Teman-teman boleh lihat apakah company ini GCG-nya bisa kita pegang apa enggak. Apakah cukup solid apa enggak, integritinya di situ ada apa enggak. Lalu pastikan kita beli saham di harga yang under value. Ini kuncinya. Kenapa saya bilang ketika invest itu posisi menentukan prestasi gitu ya. Kalau teman-teman masuk di BBRI jam BBRI 6.000 susah untuk ngejar BBRI yang sekarang 3.300 gitu ya. Makanya saham yang sudah mahal jangan dibeli. Tapi masalahnya banyak orang justru greedy-nya saat harganya naik gitu. Kenapa? Ketika harga BBRI 6.000 banyak orang bilang BBRI akan 9.000, BBRI akan 10.000 gitu ya. Itu yang terjadi di greedy and fear gitu ya. Orang banyak digreedyin, investor-investor baru tuh mudah jadi FOMO. Dan akhirnya itu yang beresiko gitu. Itu yang memberikan resikonya begitu besar ketika kita invest di harga yang sudah mahal. Lalu saya juga berharap teman-teman bisa mempertimbangkan faktor keuangan dan kas, karena ini penting untuk gambaran apakah dalam situasi yang sulit ini ketika kita masuk invest di sana, kita masih dapat dividen. Saya nggak memperhitungkan dividen benar-benar ketika invest, tapi ketika situasinya lagi nggak terlalu meyakinkan, nggak terlalu menguntungkan, nggak ada salahnya kita mempertimbangkan dividen, let's say 5-7% gitu ya, menurut saya sudah cukup oke. Nah, saham apa nih Bang yang bisa kita jadikan watchlist gitu ya buat teman-teman? Pasti saya akan menomorsatukan banking gitu ya. Waktu situasinya pandemi, waktu 2018 ya, situasi yang menurut saya sama sih, secara pergerakan harganya cukup turun gitu ya, volatil. Saya suka cicil banking gitu, cicil banking. Saya agak sebel sama orang-orang yang tulis di kolom komentar gitu ya, wah ini nyangkut di BBRI ini nyangkut di BMRI gitu ya. Saya nggak nyangkut, saya nggak di-endorse, saya nggak dibayar buat apa. Menurut saya banking adalah fundamentalnya IHSG. Salah satu fundamental IHSG itu adalah di saham-saham big caps banking ini teman-teman. Nah, ketika saham-saham banking ini kinerjanya buruk, sudah pasti IHSG-nya akan buruk. Pertanyaannya, apakah kinerja saham-saham banking itu seburuk itu? Ya, I don't think so sih sebenarnya ya. Kinerja itu nggak seburuk itu gitu. Stagnan oke, tapi kalau dibilang buruk menurut saya nggak. Laba BBR itu masih di atas 50 triliun bos. Ya, kita nggak bisa bilang kinerja itu kinerja yang biasa. Itu menurut saya salah satu kinerja yang masih on the track dari performa BBRI yang kita harapkan supaya apa? Supaya capitalnya nambah, supaya dividennya mungkin akan nambah, DPR-nya bisa nambah, supaya growth-nya bisa semakin growth lagi dengan pencapaian tahun yang sudah mereka selesaikan gitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba sektor banking ini ketiban foreign inflow lagi, muncul berita lagi asing mulai berbalik arah di IHSG, asing mulai cicil BBRI. Di situ biasanya sektor banking itu rally duluan gitu ya. Dengan saham-saham big caps banking itu adalah saham-saham yang kapitalisasinya besar, bisa diinvest oleh big money, maka rally duluan itu hal yang wajar karena big money-nya masuk ke situ gitu ya. Dan ada pertimbangan juga dividen 6-8%, meskipun saya berharap gitu ya. Saya berharap dividen, tapi saya berharap DPR-nya tidak sebesar tahun kemarin. Untuk apa? Untuk membantu struktur permodalannya company dulu gitu ya. Jangan bagiin dividen gede-gede. Kalau dia ternyata masih harus cari uang pihak ketiga. Kita tahu bahwa uang pihak ketiga bagi sebuah bisnis perbankan itu dana mahal. Jadi ketimbang mereka bekerja keras di sana, ya dividennya gak usah gede-gede dulu, gak apa-apa. It's fine buat saya. Mudah-mudahan banyak investor juga bisa berpikir seperti itu gitu ya. Lanjut, saham apa lagi Bang yang menarik untuk jadi watchlist kita nih dalam situasi yang kayak gini gitu ya. Teman-teman sebenarnya watchlistnya banyak, tapi ini saya sebut beberapa aja. Sekali lagi teman-teman kan harus analisa sendiri gitu ya. Ini kategori yang brandnya kuat, newsnya sedang positif, dan potensi dividennya juga ada gitu ya. Pertama saya start dari MAP Active Lifestyle gitu ya. Kalau dibilang kenapa MAP masuk dalam list ini gitu. Kalau kita bicara strong brand, iya. Teman-teman, buat saya MAP Active Lifestyle ini, MAPA ini adalah salah satu company yang Indonesia banget gitu. Indonesia banget itu apa? Boleh pandemi, tapi kalau mau lari harus pakai Nike dong, harus pakai Adidas dong. Baju harus yang Skechers gitu. Itu Indonesia banget nih, trendy dan gengsinya ada gitu. Jadi buat saya MAP itu bertahan karena faktor itu.
yang membuat kinerjanya konsisten. Dan kalau kalian perhatikan di toko-tokonya mereka gitu ya, baik yang Adidasnya, Nike-nya, atau ke Sport Station itu rame-rame aja tuh gitu ya, rame-rame aja tuh. Dan bentar lagi bentar lagi THR, wah lebih jor-joran lagi orang belanja. Saya rasa sih secara bisnis performance kuartal 1 nggak akan terlalu impact buat MAPA dan mungkin mereka bisa melanjutkan kinerja yang cemerlang. Nomor 2 SMA. SMA itu kategori yang positive news gitu ya. Ini mereka company lagi mau IPO kan video. Mudah-mudahan jadi. Nanti akan memperbesar valuasinya si SMA. SMA itu menggenggam besar banget saham mereka di video. Jadi kalau misalnya video dilepas, ini cash yang masuk buat SMA buat saya akan signifikan gitu ya. Jadi dengan positif news yang ada, dengan kinerja 2024 yang membaik dari 2023, saya rasa SMA masih berpotensi untuk kita lakukan pembelian secara pelan-pelan, gitu ya, cicil-cicil gitu ya. Apakah SMA akan lanjut rally kencang? Saya nggak tahu. Apakah SMA akan dibawa lagi ke 100 rupiah lagi? Saya nggak tahu. Tapi menurut saya SMA pergerakan naik dari 110-120an ya. Kalian yang baru nonton video ini mungkin ngerasa SMA baru dibahas sekarang, enggak. SMA itu udah pernah kita singgung dari Agustus tahun lalu teman-teman ya. Saat itu harganya 120-an, 110 gitu ya. Bahkan ketika sudah 120 masih dibawa lagi sampai 100 gitu. So ini saham yang sudah beberapa kali di-mention di sini dan sekarang ini sebenarnya sedang menikmati tren kenaikannya kalau menurut saya. Tapi kalau kita mau cicil-cicil, perhatikan mengenai situasi positif yang ada di SMA sekarang ini. Yang ketiga, positifnya juga apa itu JPFA, all time high kinerja gitu ya. Didukung dengan apa? Didukung dengan kestabilan harga bahan. Ini sudah jadi satu fundamental yang bagus. Ditambah satu hal lagi, mereka go private di bursa Singapura. Artinya mereka beli tuh semua saham-saham yang berada di luar, duitnya ada. Ini lagi strong banget bertanda secara finansial. Yang artinya kalau mereka mau bagi dividen, most likely akan bagus. At least 5, 6, 7% sih saya rasa akan dapat dari JPFA gitu ya. Buat teman-teman yang mempertimbangkan faktor dividen. Terakhir, kalau tadi banyak pilihan banking, giant company lagi mana bang? Saya pikir Astra International gitu ya. Orang mungkin boleh bilang nyebut-nyebut saya nyangkut di sini, saya di endorse enggak, bebas kalian mau ngomong apa. Buat saya ASI itu adalah salah satu one of the great diversified company di IHSG saat ini gitu ya. Saham yang sedang tertekan, emiten yang sedang tertekan kinerjanya karena bisnis utamanya, bisnis yang otomotifnya digoyang oleh kehadiran BYD, Wuling dan teman-temannya, tapi punya sektor yang lain-lain yang bisa saling menopang gitu ya. Buat saya ASI once semakin undervalue, mungkin kalian nggak akan expect bigger dari sini, tapi dengan dividen, dengan return 30-40% sudah cukup buat kalian. Menurut saya 4 saham ini berada dalam list cukup menarik untuk masuk dalam jajaran watchlist kita gitu ya. Saham-saham yang lain gimana bang? Emiten-emiten yang lain banyak kok, banyak ya. Kalian boleh kombinasikan gitu, tapi saya juga kombinasikan dengan kalian cari saham yang dihajar bener-bener sama market gitu ya. Sebenarnya bisnisnya nggak ada masalah, tapi IHSG-nya lagi buruk nih, dibawa aja, dibakar sekalian gitu emiten-emiten di dalamnya. Turun sampai 20, 30, 40% gitu ya. Nanti ketika rebound, menurut saya mendapatkan rebound 20-40% dari emiten-emiten seperti itu bukan hal yang sulit gitu ya. Banyak sahamnya, teman-teman cari sendiri, Anda sendiri, oprek-oprek sendiri gitu ya. Nanti kalau kalian mau komen-komen ditulis kolom komentar, boleh saya sautin. Yang kita ngobrol, kira-kira ada potensi-potensi apa aja sih dari saham-saham yang sedang beredar sekarang ini, yang sedang tertekan gitu ya. Nah, ini justru menurut saya kesempatan yang cukup menarik juga, karena kalau sampai tertekan itu bener-bener dalam, mungkin bisa jadi the next beggar gitu. Kita memanfaatkan beggar bukan dari company yang sedang naik-naiknya, tapi company yang sedang dihajar oleh market. Tapi kita tahu ini adalah company yang sama nih. Company yang waktu itu ngasih saya beggar dan company yang sampai saat ini kinerjanya masih top tier juga. Jadi kita nggak perlu terlalu takut. Nah, kalau tadi adalah soal watchlist ya gitu ya. Sekarang saya pindah ke bagian psikologinya. Ini penting supaya kita sudah analisa capek-capek, kita sudah analisa bener-bener, tapi kita actionnya salah gara-gara psikologi yang terganggu. Saya mau bilang, kalem bos, kalem teman-teman ya. Kalem dalam arti, saya nggak bilang situasinya akan cepat berlalu, badainya cepat selesai gitu, enggak, tapi kalem aja gitu. Selama saham-saham yang kita pegang itu secara kinerja punya fundamental yang bagus, kinerjanya oke, nggak ada selalu naik, nggak ada selalu turun. Kita boleh memperkuat cash, kita nggak perlu untuk exit 100% dari market, nggak perlu. Kita cukup main-main dengan
portfolio rebalancing gitu ya, exit sana, exit sini, perkuat cash, jaga cash levelnya, dan yang paling penting teman-teman kalian jangan rajin belanja saham ya. Ya, jangan rajin belanja dulu, jangan dikit-dikit selot-selot, dikit-dikit 2 lot, dikit-dikit buka aplikasi beli gitu, jangan rajin belanja dulu. Simulasinya adalah cicil pelan-pelan gitu ya. Ini beberapa kali juga saya kasih grafiknya. Yang merah itu adalah status under value-nya. Jadi kalau teman-teman mau tampung di garis-garis yang murah gitu ya. Jangan kalau mau ngantri diskonnya beneran. Jangan ketika dikasih diskon dikit kayak orang mau beli pakaian aja di pasar gitu ya. Kalian nawar diskonnya yang dalam. Kalau kalian nggak merasa puas, pergi dulu. Nanti kalau pedagangnya manggil lagi, bang BBR-nya udah 3.000, datang lagi. Jadi kita bisa sepelit itu di market gitu ya untuk mendapatkan harga yang the best. Meskipun kita juga nggak tahu kan apa kita akan dikasih harga yang murah apa enggak. Nah, targetnya yang penting adalah teman-teman punya set target kira-kira harga murahnya itu saham itu di mana. Selama kalian sudah merasa pegang harga yang murah dan harganya di bawah turun lagi, nggak apa-apa gitu ya. Bank Mandiri juga sama. Sekarang malah sudah sampai di titik fair price-nya. Waktu itu masih di level 5.700-an gitu ya. Tunggu sampai harganya lebih murah lagi. Kita coba nawar lagi gitu kan. Supaya kita mendapatkan harga average yang kita rasa BMRI murah di sana, dan ketika di bawah turun lagi pun kita nggak terlalu menyesal dan nggak kemakan psikologinya. Jadi untuk bisa menjaga psikologi dari market yang sedang kebakaran ini, teman-teman, jangan terlalu kita dengerin bisingnya market ya. Kita cuma perlu memperhatikan hal-hal yang fundamental, action yang berpotensi berdampak pada emiten itu sendiri. Kita lakukan action yang terukur. Kalau mau beli secara bertahap, terukur kuncinya. Jangan all in nggak jelas gitu ya. Nanti kalian bisa kehabisan peluru. Dan lakukanlah hal-hal lain di luar stock market ini gitu ya. Masih banyak kok, masih banyak. Saya 2 minggu ini hampir nyaris nggak buka aplikasi ya. Biasa-biasa aja ketika saya ngelihat portofolio turun, ya udah nanti juga kembali lagi. Saya punya keyakinan seperti itu buat portofolio yang saya bangun gitu ya. So di pasar saham itu teman-teman batasi ekspektasi kalian. Kita berharap tiap tahun beat the market, tapi nggak ada itu beat the market itu yang selalu mulus gitu ya. Ada up, ada down. Kita nggak akan up terus, kita juga nggak akan down terus. Riding the wave ya, gelombangnya naik turun kita nikmati. Kita atur-atur portofolio sampai bisa beat the market. Returnnya fluktuatif, tapi kita berharap risikonya kita ukur, profitnya nyusul nih. Kalau kita bisa batasi risiko, saya pikir kita bisa beat the market itu lebih mudah. Dan jangan paksakan untuk transaksi atau investasi. Jangan rajin belanja saham gitu ya. Karena ya, kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, diem aja nih kayak saya 2 minggu, itu juga bisa jadi sebuah smart action. Smart action karena apa? Bayangin teman-teman kalau saya 2 minggu ini rajin belanja saham, terus sahamnya dibawa turun lagi, ya rencana bisa gagal, ya kan? Karena kita rajin belanja saham. Padahal saat-saat seperti ini, kita butuh psikologi yang terkontrol, supaya kita bisa punya action yang smart, yang bisa beat the market nantinya. Itu dulu guys, video kali ini. Komen, mau request bahas saham apa, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video, jangan lupa subscribe, share, like video ini, dan kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. God bless you guys, bye-bye.